Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutri Tumanggar dengan NIM 2107100085. Saya dari kelas A3 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Bapak Kedokteran modern yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina Al-Hakim, atau biasa dikenal dengan Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Harmeisan, berdekatan dengan Bukhara dan berbangsa Balkha, atau sekarang dikenal dengan kota Uzbekistan, ibu kota dari Samani, sebuah kota peninggalan dari dinasti Persia di Asia Tengah dan Khurasan. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibunya bernama Astaroh, berasal dari Asfana yang termasuk wilayah Afghanistan, sedangkan ayahnya bernama Abdullah, seorang sarjana terhormat penganut Syiah Ismailiyah dan merupakan ilmuwan dari kota Balkh atau Khurasan. Ibnu Sina memulai pendidikannya pada usia 5 tahun di kota kelahirannya yaitu Bukhara. Pengetahuan yang pertama kali ia pelajari adalah membaca Al-Quran. Setelah itu, ia mempelajari ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan lain-lain. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu keislaman pada usia yang belum genap 10 tahun, sehingga Ibnu Sina dianggap sebagai manusia yang luar biasa. Bahkan, Ibnu Sina pernah menceritakan jika dirinya hafal kitab metafisika Aristoteles di luar kepala. Ia membaca sebanyak 40 kali sampai hafal. Semua kata dalam kitab itu dihafalnya, namun tak sedikit pun makna yang dapat ia pahami. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran sejak usia 16 tahun secara otodidak, dan dengan cepat ia mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran. Pada usia 18 tahun, ia meraih status sebagai seorang dokter terkenal. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pernyataan filosofis yang dirinci dalam studinya Al-Qanun fil Tibb atau The Canon of Medicine dan kitab Al-Shifa atau kitab penyembuhan. Penyelidikan filosofisnya kompleks menggabungkan perspektif Aristotelian dan Platonis dengan teologi Muslim. Paradigmanya canggih, membagi semua pengetahuan menjadi teori matematika, fisika, kimia, astronomi, dan metafisika, dan ilmu praktis yaitu filsafat, etika, ekonomi, dan politik. Sebagai pemikir yang inovatif dan kreatif, Ibnu Sina dikenal sebagai sosok ulama yang produktif dalam melahirkan karya tulis. Karya-karyanya Ibnu Sina tergolong cukup banyak, bahkan hampir meliputi seluruh cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu jiwa, fisika, logika, politik, dan sastra Arab. Kontribusi Avicenna yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah bukunya yang terkenal Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine yang dikenal sebagai Canon di Barat. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran 5 jilid besar, isinya mencakup lebih dari 1 juta kata. Di dalamnya terdiri dari pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan muslim. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan sebagai teks kedokteran standar di universitas-universitas Eropa hingga pertengahan abad 17. Dalam teks medisnya, Ibnu Sina juga mengidentifikasi penyakit menular seperti TBC. Beberapa abad sebelum Louis Pasteur, dia juga menemukan kemungkinan penyakit menyebar melalui air dan tanah. Dia bahkan menyelidiki kesehatan emosional seseorang, jauh sebelum teknik biofeedback diperkenalkan. Kontribusi lainnya antara lain deskripsi meningitis, berbagai bagian mata dan katup jantung, dan bagaimana saraf berkontribusi pada nyeri otot. Kemajuan yang dibuat dalam bidang anatomi, ginekologi, dan pediatri begitu canggih. Alhasil, bukunya segera menjadi buku teks utama yang digunakan di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Dalam bukunya, ia mengembangkan sistem logikanya sendiri, logika Avicennian. Dalam matematika, Ibnu Sina menjelaskan tentang konsep aritmatika.